saya anggap selesai, walaupun nanti kalau saya tambahkan 2000 kita tambahin. Nah, sekarang untuk pembagian tim, pembagian Baik, saya mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak DRS Toto Badastian MSI dan Bapak DR Susanto MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Analitik, serta teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu elips. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama Putri Aprilia Fauzia dengan akhiran NIM 035, kedua Ratih Nur Pratiwi dengan akhiran NIM 036, dan yang ketiga Trina Melianti M dengan akhiran NIM 038. Selanjutnya untuk materi yang pertama, kepada yang bertugas saya persilakan. Yang pertama adalah definisi elips. Next. Nah, sebelumnya apa itu elips? Elips merupakan himpunan semua titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu bernilai tetap. Titik tertentu tersebut adalah titik fokus atau dilambangkan dengan F. Nah, berdasarkan gambar di atas, ada unsur-unsur pembentukan elips sebagai berikut. Yang pertama, titik F1 dan F2 itu merupakan fokus elips. Dan segmen garis F1 dan F2 itu merupakan sumbu vokal atau dengan kata lain, vokal eksis adalah garis yang menghubungkan kedua titik fokus elips. Yang ketiga ada segmen garis P1 dan P2 adalah sumbu mayor, di mana sumbu mayor pasti melewati titik fokus. Yang keempat ada segmen garis AB, adalah sumbu minor, yaitu garis yang melalui pusat elips dan tegak lurus dengan sumbu mayor. Jadi dapat dikatakan sumbu mayor itu merupakan sumbu terpanjang, dan sumbu minor itu merupakan sumbu terpendek. Yang kelima ada titik P1 dan P2 itu merupakan titik puncak, di mana berada pada di ujung mayor, sumbu mayor. Dan yang keenam itu titik O adalah titik pusat elips.
Dan yang terakhir ada segmen garis C1 dan C2 itu disebut lacus rectum atau dikatakan sebagai tali busur elips yang melalui titik fokus elips. Next. Nah, selanjutnya ada persamaan elips. Yang pertama ada persamaan elips yang berpusat di titik P, Q dan sumbu mayor itu sejajar dengan sumbu X. Nah, dari gambar di atas dapat kita ketahui bahwa titik P1 dan P2 adalah sumbu mayor. Maka antara titik P1 dan P2 itu tersebut adalah 2A. Mengapa dikatakan 2A? Karena panjang dari P1 ke titik pusat itu ke titik O itu adalah A, dan dari titik pusat P2 itu adalah A. Jadi segmen garis P1 P2 itu 2A. Berikutnya, berdasarkan definisi elips, F1 ditambah F2 itu konstan atau dengan kata lain bernilai tetap. Yang ketiga, kita misalkan jika P1, P2 adalah jarak konstan, maksudnya itu PF1 ditambah PF2 itu sama dengan 2A. Kemudian, kita ambil sembarang titik pada P, yaitu dengan koordinat X, Y pada elips, maka menurut definisi elips berlaku PF1 ditambah PF2 itu sama dengan 2A. Next. Kemudian kita substitusi dengan rumus jarak antara dua titik yang diperoleh PF1 ditambah PF2 sama dengan 2A. Nah, yang pertama itu kan pada gambar terdapat dua buah titik itu yang digunakan untuk mencari segmen garis PF ya, di mana akar dari kuadrat selisih apsis ditambah dengan akar kuadrat dari selisih ordinat. Jadi, di mana apsis pada gambar sebelumnya itu, titik P itu kan X, kemudian dan titik F itu adalah C, sehingga diperoleh samaan akar dari X dikurangi C ditambah P kuadrat ditambah Y min Q kuadrat ditambah akar dari X dikurangi min C ditambah P kuadrat ditambah Y min Q kuadrat sama dengan 2A. Kemudian dari persamaan di atas kita pindah ruas kanan yang tadinya positif maka menjadi negatif. Maka dapat dituliskan akar dari X min C ditambah P kuadrat ditambah Y min Q kuadrat sama dengan 2A min akar dari X min C ditambah P kuadrat ditambah Y min Q kuadrat. Kemudian masing-masing ruas kanan kita kuadratkan, yaitu akar dari X min C ditambah P kuadrat ditambah Y min Q kuadrat pangkat 2 sama dengan 2A min akar dari X min C ditambah P kuadrat ditambah Y min Q kuadrat pangkat 2. Nah, kemudian kita jabarkan dan sederhanakan sehingga diperoleh X min C ditambah P kuadrat ditambah Y min Q kuadrat sama dengan 4A kuadrat dikurang 4A akar dari X min C ditambah P kuadrat ditambah Y min Q kuadrat ditambah X min C ditambah P kuadrat ditambah Y min Q kuadrat. Kemudian kedua ruas kita kuadratkan kembali sehingga kita peroleh sebuah persamaan yaitu A kuadrat dikurang C kuadrat dikali X min P kuadrat ditambah A kuadrat dikali Y min Q kuadrat sama dengan A kuadrat dikali A kuadrat min C kuadrat, sehingga dari persamaan di atas kita memperoleh sebuah persamaan satu. Next. Nah, kemudian berdasarkan gambar di atas terdapat hubungan antara A, B, dan C yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat, maka persamaan satu di atas menjadi B kuadrat dikali X min P kuadrat ditambah A kuadrat dikali Y min Q kuadrat sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat. Jadi ini dibagi A kuadrat dikali B kuadrat sehingga diperoleh persamaan dan dapat disederhanakan menjadi X min P kuadrat per A kuadrat ditambah Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, itu persamaan 2 dengan syarat A lebih dari B. Yang kemudian persamaan 2 di atas merupakan persamaan elips dengan pusat O yaitu pada koordinat P, Q dengan cara proses aljabar dapat ditentukan jika pusat elips O dengan koordinat P, Q adalah O dengan titik pusat 0,0, maka persamaan 2 menjadi
X dikurang 0 kuadrat per A kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sehingga diperoleh persamaan elips adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan syarat A lebih dari 0. Next. A lebih dari B, maaf. Yang kedua, persamaan elips yang berpusat di titik P, Q dan sumbu mayornya itu sejajar dengan sumbu Y. Next. Nah, berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa jumlah jarak titik sembarang pada titik P, yaitu dengan koordinat X, Y terhadap kedua fokus sama dengan 2A. Karena titik P yaitu pada koordinat X, Y terletak pada elips, maka diperoleh caranya itu sama seperti pada persamaan yang berada pada titik 0,0. Ini pada titik P, X, Y. Jadi, disanakan itu menjadi X min P kuadrat per B kuadrat ditambah Y min Q kuadrat per A kuadrat itu sama dengan 1. Dengan syarat A lebih dari B. Kemudian pada persamaan 3 di atas merupakan persamaan elips dengan pusat di titik O, yaitu dengan koordinat P, Q dengan cara proses aljabar. Dapat ditentukan jika pusat elips pada titik O, yaitu P, Q adalah O, dengan titik 0,0, maka persamaan 3 menjadi X dikurang 0 kuadrat per B kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat per A kuadrat itu sama dengan 1. Sehingga diperoleh persamaan elips adalah X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Dengan syarat A lebih dari B. Next. Nah, yang kemudian ada latus rectum. Apa itu latus rectum? Latus rectum merupakan tali busur yang melalui salah satu fokus dan tegak lurus dengan sumbu mayor. Pada gambar di atas, A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Nah, maaf, itu seharusnya L1 ya. Jadi, L1 dan L2 merupakan latus rectum. Garis L1 dan L2 memiliki persamaan X sama dengan negatif C dan X sama dengan C. Apabila garis X sama dengan C, kemudian kita potong pada elips, maka mendapatkan persamaan X kuadrat per A kuadrat ditambah X kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan, yaitu C kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita pindah ruas, yaitu Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dikurang C kuadrat per A kuadrat. Kemudian kedua ruas kita sama-sama kuadratkan, yaitu Y kuadrat per B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat per A kuadrat. Kemudian kita mencari Y-nya, yaitu Y kuadrat sama dengan B kuadrat dikali A kuadrat dikurang C kuadrat per A kuadrat. Kemudian kita sederhanakan, Y kuadrat sama dengan B kuadrat dikali B kuadrat per A kuadrat. Kemudian sehingga mendapatkan hasil Y kuadrat sama dengan B pangkat 4 per A kuadrat, Y sama dengan akar dari B pangkat 4 per A kuadrat atau plus minus B kuadrat per A. Jadi panjang latus rectum itu adalah 2 dikali B kuadrat per A. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya garis singgung elips. Untuk menentukan persamaan garis singgung elips yang berpusat di O 0,0 dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu pertama mencari perpotongan antara persamaan garis yang bergradien M, yaitu Y sama dengan M X ditambah K. Pada persamaan elips, X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, atau kita ubah menjadi B kuadrat, X kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kemudian kita substitusikan Y sama dengan MX plus, mohon maaf ini seharusnya K, pada persamaan elips sehingga diperoleh
B kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat dikalikan MX ditambah K kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kemudian kita kalikan ini sehingga menjadi B kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat dikalikan M kuadrat X kuadrat ditambah 2MKX ditambah K kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kemudian kita kalikan lagi, jadi B kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat X kuadrat ditambah 2A kuadrat MKX ditambah A kuadrat K kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kemudian kita keluarkan variabel X-nya sehingga menjadi B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat dikalikan X kuadrat ditambah 2A kuadrat MK kali X ditambah A kuadrat K kuadrat kurangi A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah, tadi itu persamaannya kan termasuk persamaan kuadrat, sehingga kita dapat menentukan persamaan garis singgungnya dengan memenuhi syarat D sama dengan 0. Kemudian kita masukkan jadi 2A kuadrat MK dikuadratkan dikurangi dikurangi 4 dikalikan B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat kemudian dikalikan A kuadrat K kuadrat dikurangi A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita operasikan ini hingga menjadi 4A pangkat 4 M kuadrat K kuadrat dikurangi 4A kuadrat B kuadrat K kuadrat ditambah 4A kuadrat B pangkat 4 dikurangi 4A pangkat 4 M kuadrat K kuadrat ditambah 4A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita operasikan lagi sehingga menjadi negatif 4A kuadrat B kuadrat K kuadrat ditambah 4A kuadrat B pangkat 4 ditambah 4A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 4, sehingga menjadi negatif A kuadrat B kuadrat K kuadrat ditambah A kuadrat B pangkat 4 ditambah A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita keluarkan A kuadrat B kuadratnya dan pindah ruaskan A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat. Kemudian saya bersihkan menjadi negatif K kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan negatif A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat per A kuadrat B kuadrat. Kemudian kita operasikan menjadi K kuadrat sama dengan A kuadrat M kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian kita akarkan sehingga menjadi plus minus akar A kuadrat M kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi garis singgung elips X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M adalah Y sama dengan M X plus minus akar A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat. Kemudian dengan cara menggeser pusat elips dari titik O 0,0 ke titik P, Q diperoleh garis singgungnya adalah Y dikurangi Q sama dengan M dikalikan X dikurangi P plus minus akar A kuadrat M kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian contohnya
Carilah persamaan garis singgung pada elips x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 20 yang tegak lurus pada garis 2x dikurangi 2y dikurangi 13 sama dengan 0. Penyelesaiannya, gradien garis 2x dikurangi 2y sama dengan 13 sama dengan 0 adalah 1. Kemudian karena garis singgung tegak lurus pada 2x dikurangi 2y dikurangi 13 sama dengan 0, maka gradien garis singgungnya adalah M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Kemudian kita substitusikan nilai gradiennya yang pertama, hingga gradien yang keduanya adalah negatif 1. Kemudian kita bagi persamaan elipsnya dengan 20. Sehingga menjadi x kuadrat per 20 ditambah 4y kuadrat dikurang per 20 sama dengan 20 per 20, kemudian kita operasikan menjadi x kuadrat per 20 ditambah y kuadrat per 5 sama dengan 1. Kemudian dari sini kita bisa tahu bahwa a kuadratnya sama dengan 20 dan b kuadratnya sama dengan 5. Jadi persamaan garis singgungnya adalah kita substitusikan nilai gradiennya dan a kuadrat dan b kuadratnya hingga menjadi y sama dengan negatif 1x plus minus akar 20 negatif 1 kuadrat ditambah 5. Kemudian y sama dengan negatif x plus minus akar 25, y sama dengan negatif x plus minus 5. Selanjutnya garis singgung melalui titik pada elips. Misalkan titik P, x1, y1 dan Q, x2, y2 terletak pada elips x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat b kuadrat sama dengan 1. Sehingga persamaan garis PQ adalah y dikurangi y1 per y2 dikurangi y1 sama dengan x dikurangi x1 per x2 dikurangi x1. Kemudian y sama dengan y1, y dikurangi y1 sama dengan y2 dikurangi y1 per x2 dikurangi x1 kalikan x dikurangi x1. Nah, ini kan sama dengan gradien garis ya. Jadi menjadi y sama dengan y1 sama dengan MPQ kalikan x kurangi x1. Karena PQ dan Q pada elips, maka ada hubungan untuk P x1, y1 sehingga diperoleh x1 kuadrat per a2 kuadrat ditambah y1 kuadrat per b2 kuadrat sama dengan 1 atau b kuadrat x1 kuadrat ditambah a kuadrat y1 kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Kemudian untuk Q, x2, y2 diperoleh x2 kuadrat per a pangkat 2 ditambah y2 kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 atau b kuadrat x2 kuadrat ditambah a kuadrat y2 kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Dan dari persamaan tadi bisa diperoleh bahwa b kuadrat x1 kuadrat ditambah a kuadrat y1 kuadrat sama dengan b kuadrat x2 kuadrat ditambah a kuadrat y2 kuadrat. Kemudian kita keluarkan nilainya sehingga menjadi b kuadrat x1 kuadrat dikurangi x2 kuadrat sama dengan negatif, ini dipindah sini menjadi negatif a kuadrat dikalikan y2 kuadrat dikurangi y1 kuadrat. Kemudian kita pindah ruaskan sehingga menjadi negatif b kuadrat di per a kuadrat sama dengan y2 kuadrat dikurangi y1 kuadrat per x2 kuadrat dikurangi x1 kuadrat.
Kemudian kita faktorkan sehingga menjadi Y2 kurangi Y1 dikalikan Y1 ditambah Y2 per X2 dikurangi X1 dikalikan X1 ditambah X2. Dan kita pindahkan yang positif ke yang negatif kanan di kiri menjadi negatif B kuadrat dikalikan X1 ditambah X2 kurangi dibagi A kuadrat kalikan Y1 ditambah Y2 sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kemudian ini kan sama kayak gradien garis tadi, sehingga gradien garis MPQ juga bisa sama dengan negatif B kuadrat dikalikan X1 plus X2 per A kuadrat dikalikan Y1 ditambah Y2. Kemudian akibatnya PQ menjadi garis singgung di titik P dan persamaannya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan MPQ dikalikan X per X1. Kemudian kita substitusikan persamaan tadi. Kemudian kita operasikan sehingga menjadi X1, X ditambah A kuadrat Y1, Y, Y sama dengan A kuadrat Y1 kuadrat ditambah B kuadrat X1 kuadrat. Kemudian kita bagi dengan A kuadrat B kuadrat sehingga menjadi X1 X per A kuadrat ditambah Y1 Y per B kuadrat sama dengan Y1 kuadrat per B kuadrat ditambah X1 kuadrat per A kuadrat. Kemudian dari persamaan dua tadi ini kan sama dengan 1, sehingga diperoleh X1 X per A kuadrat ditambah Y1 Y per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita geser pusat 0,0 ke pusat P, Q, sehingga diperoleh persamaan elips dengan pusat P, Q adalah X dikurangi P kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurangi Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita dapat menentukan garis persamaan garis singgung elips yang berpusat di P, Q dengan titik singgung X1, Y1 adalah X1 dikurangi P dikalikan X dikurangi P per A kuadrat ditambah Y1 dikurangi Q dikalikan Y dikurangi Q per B kuadrat sama dengan 1. Dan contohnya, carilah persamaan garis singgung pada elips X kuadrat per 30 ditambah Y kuadrat per 24 sama dengan 1 di titik yang absisnya 5. Penyelesaiannya, di titik pada elips yang absisnya 5, maka ordinatnya diperoleh dengan mensubstitusikan nilai 5 ini, sehingga menjadi 25 per 30 ditambah Y kuadrat per 24 sama dengan 1. Dan kita operasikan sehingga menjadi Y sama dengan plus minus 2. Jadi titik-titik singgungnya itu P 5,2 dan Q 5, negatif 2. Kemudian mencari persamaan garis singgungnya di titik P. X1 kali X dibagi 30 ditambah Y1 Y dibagi 24 sama dengan 1. Kita substitusikan nilai titik P-nya jadi 5X per 30 ditambah 2Y per 24 sama dengan 1. Dan kita operasikan sehingga menjadi 2X ditambah Y sama dengan 12. Kemudian kita mencari persamaan garis singgung di Q adalah X1 X per 30 ditambah Y1 Y per 24 sama dengan 1. Kita substitusikan nilai Q-nya menjadi 5X per 30 ditambah negatif 2Y per 24 sama dengan 1. Kemudian kita operasikan sehingga menjadi 2X negatif dikurangi Y sama dengan 12.
Selanjutnya, garis singgung melalui sebuah titik di luar elips. Next. Samaan garis singgung di titik P, X1, Y1 di luar elips. Nah, pada gambar terdapat elips dengan titik pusat O 0,0 dan terdapat titik di luar elips yaitu titik P dengan koordinat X1, Y1. Nah, persamaan garis singgung yang melalui titik P, X1, Y1 tersebut dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, titik P, X1, Y1 berada di luar elips dengan persamaan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Karena kan titik pusatnya 0. Nah, selanjutnya yang kedua, dari titik P, kita buat dua buah garis singgung elips, yaitu garis G dan L. Nah, garis G ini menyinggung elips di R, X3, Y3. Sedangkan garis L-nya menyinggung elips di X2, Y2. Jadi titik P merupakan titik potong garis singgung G dan L. Yang ketiga, kita tentukan persamaan garis singgung PH. Nah, karena persamaan elipsnya tadi X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka seperti yang telah dijelaskan oleh Putri, kita menggunakan persamaan garis singgung X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya kita masukkan titik P, X1, Y1 dan Hi, X2, Y2 yang diperoleh X1, X2 per A kuadrat ditambah Y1, Y2 per B kuadrat sama dengan 1. Ini berarti X2, Y2 pada persamaan X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Sebagai persamaan 1. Yang keempat, kita tentukan persamaan garis singgung PR seperti dengan cara yang ketiga, dengan memasukkan titik P, X1, Y1 dan RX3, Y3 ke persamaan garis singgung X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1, sehingga diperoleh X1, X3 per A kuadrat ditambah Y1Y3 per B kuadrat sama dengan 1. Berarti Rx3, Y3 pada persamaan X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1 sebagai persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita peroleh persamaan garis QR atau garis penghubung antara titik V dan R, yaitu X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, garis ini juga disebut garis polar. Jadi garis antara X2, Y2 dan RX3, Y3 ini merupakan garis polar. Next. Nah, berdasarkan langkah sebelumnya, maka berlaku pula 3 persamaan garis polar. Nah, yang pertama, persamaan garis polar dari titik P, X1, Y1 terhadap elips X dikurangi B kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurangi I kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah X1 dikurangi P dikali X dikurangi P per A kuadrat ditambah Y1 dikurangi I dikali Y dikurangi I per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini untuk persamaan elips yang sumbu utamanya itu sumbu mayor utamanya itu horizontal atau X. Yang kedua, persamaan garis polar melalui persamaan garis polar dari titik P, X1, Y1 terhadap elips X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Ini untuk elips yang sumbu utamanya itu 0,0. Dan yang ketiga, persamaan garis polar dari titik P, X1, Y1 terhadap elips dalam kurung X dikurangi P kuadrat per B kuadrat ditambah Y dikurangi Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 adalah X1 dikurangi P dikali X dikurangi P per B kuadrat ditambah Y1 dikurangi I dikali Y dikurangi I per A kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kan untuk
pembilangnya antara nomor 1 dan 3 itu beda. Kalau yang 1 per A ditambah per B, kalau yang ketiga per B ditambah per A. Nah, yang pertama itu untuk sumbu utama yang horizontal, kalau yang ketiga untuk sumbu utama yang vertikal atau Y. Next. Selanjutnya, menentukan persamaan garis singgung dari titik P X1, Y1 di luar elips, baik yang berpusat di O 0,0 maupun yang berpusat di P A, B. Nah, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membuat garis polar dari titik P terhadap elips, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua, mencari koordinat titik potong garis polar dengan elips. Dan yang ketiga, menentukan persamaan garis singgung di titik potong antara garis polar dan elips tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke contoh. Nah, contoh, tentukan persamaan garis singgung dari titik A dengan koordinat 1,3 pada elips X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Untuk menyelesaikan persamaan di atas, pertama kita tentukan terlebih dahulu persamaan garis-garis polarnya. Karena persamaannya X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka persamaan garis polarnya X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Kita masukkan saja titik A 1,3 sehingga diperoleh X per 9 ditambah 3Y per 4 sama dengan 1. Lalu, kedua ruas sama-sama kita kalikan 36. Maka diperoleh 4X ditambah 27Y sama dengan 36. Lalu 4X 3 ruas ke kanan menjadi 27Y sama dengan 36 dikurangi 4X. Maka diperoleh Y sama dengan 36 dikurangi 4X per 27 sebagai persamaan 1. Selanjutnya, kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan elips X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Nah, sehingga diperoleh X kuadrat per 9 ditambah 36 dikurangi 4 X per 27 kuadrat per 4 sama dengan 1. Kemudian kita hilangkan penyebutnya, sama-sama dikali 36 menjadi 4X kuadrat ditambah 9 dalam kurung 36 dikurangi 4X per 27 kuadrat sama dengan 36. Lalu untuk dalam kurung kita hitung terlebih dahulu. Maka 4X kuadrat ditambah 9 dalam kurung 1296 dikurangi 288X ditambah 16X kuadrat per 729 sama dengan 36. Lalu kita kalikan, kita sederhanakan ya, bisa dicoret 9 dengan 729, maka diperoleh 4X kuadrat ditambah 1296 dikurangi 288X ditambah 16X kuadrat per 81 sama dengan 36. Kita sama-sama dikali 81, maka diperoleh 324X kuadrat ditambah dalam kurung 1296 dikurangi 288X ditambah 16X kuadrat sama dengan 2916. Nah, kita lakukan operasi itu seperti biasa ya. Next. Lalu didapatkan hasil yang paling sederhana, yaitu 85X kuadrat dikurangi 72X dikurangi 405 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi 17X dikurangi 45 dikali 5X ditambah 9 sama dengan 0. Lalu kita dapatkan X1-nya 45/17 dan X2 atau X2-nya negatif 9/5. Setelah mendapatkan X1, X2, kita substitusikan X1 dan X2 ini ke persamaan 1 yang Y sama dengan 36 dikurangi 4X per 27. Nah, sehingga diperoleh Y1-nya 16/17 atau Y2-nya 8/5. Sehingga kita dapatkan titik singgung elips yaitu 45/17, 16/17 dan titik negatif 9/5, 8/5.
Nah, setelah memperoleh titik singgungnya, kita dapat menentukan persamaan garis singgung elips dengan memasukkan ke persamaan persamaannya X1X per A kuadrat ditambah X1Y per B kuadrat sama dengan 1. Kita masukkan seperti biasa, next. Lalu diperoleh hasil akhir 5X ditambah 4Y sama dengan 17. Lalu selanjutnya kita masukkan seperti yang sebelumnya, titik negatif 9,5,8 per 5 ke dalam persamaan yang sama, maka diperoleh persamaan garis singgungnya negatif X ditambah 2Y sama dengan 5. Baik, untuk sesi selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk yang bertanya bisa raise hand. Baik, kepada Mareta Ambon dipersilakan. Sebelumnya kembali ke subbab 3. Nah, slide selanjutnya. Terus, nah, itu ya, itu sebelumnya ini, nah, itu apa salah ya? Sebelumnya, siapa yang share sih? Sebelum hijau, Mbak. Nah, itu, aku bisa unmute nggak ya? Itu yang negatif A kuadrat dikali Y. Nah, itu apa nggak kebalik ya? Yang di ruas kanan kan itu A kuadrat, Y 2 kuadrat kan, apa nilainya positif ya? Itu kalau di bawah dikalikan, jadinya kan negatif A kuadrat dikali Y 2 kuadrat. Sedangkan di atasnya itu ruas kanannya bernilai positif. Kalau yang A2Y1 kuadrat itu kan kalau kita pindah ruas kanan jadinya negatif. Itu kalau dikalikan negatif A kuadrat dikali negatif Y1 kuadrat hasilnya positif. Tuh. Maaf, Mareta bisa diulangi lebih jelas lagi. Saya masih belum paham sama pertanyaannya. Enggak, maksudnya itu emang gitu apa kebalik? Yang ini loh. Oh iya. Silakan Putri untuk menjawab. Baik, ditampung dahulu ya pertanyaannya. Yang kedua pada Devi Dwi N dipersilakan untuk bertanya. Itu kalau boleh yang persamaan, 3 macam persamaan polar itu. Nah ya, kalau boleh itu bisa untuk gambarnya sama yang membedakan 3 persamaan itu, terutama yang persamaan 1 sama 3.
Baik, bisa dipahami ya pertanyaannya. Selanjutnya Muhammad Hussein, silakan. Iya. Bisa minta tolong kembali ke slide 10. Iya, mau tanya itu yang ini itu A kuadrat min C kuadrat kok bisa jadi B kuadrat itu gimana ya? Ya mungkin nanya itu aja. Paham enggak pertanyaanku? Iya, paham Imran. Terima kasih. Kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ilvi ya. Tolong kembali ke slide 23. Iya. Tolong dihapus coretannya. Baik. Mohon maaf ya Ilvi kalau misal gambarku kurang jelas atau jelek soalnya kayak mouse. Jadi untuk contoh yang pertama ya, misal kan ini pada jadi saya gambar terlebih dahulu. Ini kan ini maksudnya persamaan elipsnya kan X dikurangi Y kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurangi Y kuadrat per B kuadrat. Jadi titik pusatnya itu misalnya di sini. Jadi tidak di 0,0. Nah, misal elipsnya. Lalu maksud saya yang sumbu mayornya ada di horizontal atau sumbu X. Jadi bentuknya nanti elipsnya seperti ini. Seperti ini. Maaf ya Elvi kalau jelek. Lalu misal ada titik PX1, Y1-nya itu di sini. Nah, seperti itu. Lalu untuk yang kedua, titik PX1, Y1 terhadap elips X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 itu titik pusat elipsnya itu di 0,0. Jadi di sini pusatnya, lalu elipsnya seperti ini. Nah, ini ada titik di luar elips seperti ini. Nah, ini kurang satu ya ternyata untuk persamaan garis polar ini kan penyebutnya A kuadrat per B kuadrat. Jadi sumbu mayornya atau ini sumbu mayornya ini berada di horizontal atau sumbu X. Kalau misal persamaan elipsnya X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat, nanti titik pusatnya itu di 0, tapi bentuk elipsnya seperti ini. Seperti ini. Lalu misal ada titik
kemudian titik di luar elipsnya di sini. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga, persamaan garis polar dari titik X1, Y1 terhadap elips X dikurangi P kuadrat per B kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat per A kuadrat ini bentuknya seperti ini. Elipsnya tidak berada di sumbu nol, tapi misal di sini ya titik pusatnya. Nah, begini. Sumbu mayornya kan ini, atau sumbu terpanjang ya. Jadi bentuknya seperti ini. Misal ada titik di sini atau titik di sini bisa. Jadi seperti itu, Ilvi, apa bisa dipahami? Oh iya, saya mau memastikan ya. Kalau yang pertama itu persamaan gambarnya itu mayornya itu ada di horizontal, Iya, di X. tidak di 0,0. Tidak. Kalau titik pusatnya 0,0 itu persamaannya selalu seperti ini, Ilvi. X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat. Oh iya, yang kedua itu berarti ya. Kalau yang Iya. 0,0. Berarti Iya, benar. mayornya itu bisa di horizontal sama vertikal. Iya, mayornya bisa horizontal, bisa vertikal seperti yang dijelaskan di awal oleh Rian Dina. Ya, kalau yang ketiga itu mayornya berarti yang di vertikal. Di vertikal, iya di sumbu Y. Ya, berarti kalau itu titik titik pusatnya itu di positif sama negatif nggak ngaruh. Titik pusat. Oh, Iya. tidak berpengaruh. Oh, tetap berpengaruh. Kan ini nanti misal P-nya negatif, jadi X-nya jadi X plus Y. X plus Y. Maaf, salah. Ini di sini ya, misalnya ininya negatif, P-nya ini negatif ya. Jadi kan nanti X1 dikali ditambah P, begitu ya, mungkin kalau berpengaruhnya. Oh, berarti cuma ngaruh di nilai kan? Iya, ngaruh di nilai. Oke. Paham, makasih. Jadi, Ya, terima kasih sudah bertanya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Imam. Saya ingin bertanya dulu, pertanyaannya itu kan, kenapa A kuadrat min C kuadrat kok bisa menjadi B kuadrat? Apakah seperti itu ya, Imam? Iya, benar. Putri, boleh kembali ke slide sebelumnya? Terus terus slide ke bukan nomor 7 slide ke 7. Nah, yang ini, kenapa kok bisa A kuadrat dikurangi C kuadrat itu sama dengan B kuadrat ini? Berdasarkan gambar di atas, terdapat hubungan antara A, B, dan C, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat itu sama dengan persamaan sebelumnya, seperti itu. Bagaimana, Imam? Oh iya, lewat tadi. Ya, makasih. Iya, sama-sama.
Baik, izin menjawab pertanyaannya Reta. Terima kasih atas koreksinya. Ini terdapat kesalahan penulisan. Iya, satu. Yang ini. Yang kedua. Ini juga salah. Seperti itu. Makasih Marita atas koreksinya. Oke. Baik, semua pertanyaan sudah terjawab ya. Jadi terima kasih kepada yang bertanya. Kemudian saya akan tutup. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.